Video ini durasinya lumayan panjang, jadi untuk mempersingkat waktu, sobat bisa cek di deskripsi video ini, tapi ada baiknya ditonton aja dari awal hingga selesai ya. Dan di kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan fitur stop limit di aplikasi toko kripto ini, yang mudah-mudahan bisa dipahami bagi sobat khususnya seorang pemula ya. Saya akan sampaikan dari segi pengertiannya terlebih dahulu, kemudian nantinya saya akan masuk ke contoh cara penggunaan dari fitur stop limit ini. Oke, saya langsung to the point. Secara pengertiannya dulu, saya sampaikan bahwa fitur stop limit ini sebenarnya penggabungan dari dua fitur ya. Yang pertama adalah stop order dan yang kedua adalah limit order. Jadi stop order ini adalah di kotak isian yang pertama ini ya, yang kemudian limit order adalah kotak isian yang kedua. Stop order ini bisa juga dikatakan sebagai harga pemicu dari limit order. Sedangkan limit order itu sendiri adalah fitur batasan order. Hanya saja beda bahasa aja sih ya. Limit order bahasa Inggris, batasan order bahasa Indonesia sama saja. Atau limit order di fitur stop limit ini bisa juga dikatakan sebagai harga sebenarnya. Jadi yang di atas ini adalah harga pemicu, kemudian yang di bawah ini adalah harga sebenarnya. Nah, dari pengertiannya sudah saya sampaikan nih bagaimana cara penggunaan dari fitur stop limit ini. Kapan kita menggunakan fitur stop limit ini, waktu yang tepatnya itu kapan ya. Oke, saya langsung saja ke contoh cara penggunaannya ya. Nah, ini bisa sobat lihat, saya login di aplikasi toko kripto versi websitenya ya. Dan saat ini saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara menggunakan dari fitur stop limit untuk koin kripto TKO. Dan saya awali terlebih dahulu dari menu beli ya. Jadi fitur stop limit ini pada menu beli digunakan pada saat market koin kripto yang hendak kita beli itu sedang mengalami downtrend penurunan dan ada kemungkinan akan mengalami uptrend ya. Nah, contohnya di sinilah kita posisinya ya. Misalnya kita posisinya di sini. Kita masih ragu untuk membeli koin kripto TKO ini. Kenapa ragu? Karena kita masih khawatir ya. Melihat candle yang sebelumnya mengalami penurunan, kita masih khawatir ini. Mau membeli atau enggak nih? Jangan-jangan kalau kita beli, itu akan mengalami penurunan lagi. Bisa-bisa kita rugi ya. Maka inilah waktu yang tepat sobat menggunakan fitur stop limit di aplikasi toko kripto ini. Jadi, sobat bisa cek di sebelah sisi kanan ini ya. Pada bagian kotak isian yang atas ini sobat bisa bikin harga pemicunya. Jadi sobat prediksi saja, misalnya sobat pandai dalam analisa teknikal candle. Kalau saya sih belum begitu mahir ya dalam analisa teknikal ini, kadang-kadang banyak lossnya yang analisa yang saya lakukan, tapi kadang-kadang ada juga yang pasti tepat ya. Jadi untuk menggunakan fitur stop limit ini diperlukan juga keahlian dalam teknik analisa candle ya, agar hasilnya nanti bisa optimal. Jadi di sini ya, pada kotak isian yang atas ini, ketika sobat berada di sini misalnya dan grafik ini belum muncul ya, jadi posisinya masih di sini, sobat masih bingung, ragu, wah beli apa enggak ya nih, jangan-jangan turun lagi. Jadi harga pemicu itu sobat bisa tentukan saja nih, misalnya di harga 38.371 ya. Coba tulis di sini 38.371. Nah, seperti itu ya. Harga saat ini adalah 37.636 ya. Jadi 38.371 ini adalah harga pemicu. Kemudian yang di bawahnya ini adalah batasan order. Bisa dikatakan atau yang lebih mudah aja dipahami adalah harga sebenarnya ya. Jadi harga sebenarnya ini sobat bisa tulis di atas dari harga pemicu ya. 38371 sobat akan prediksi bahwa koin kripto TKO nantinya ketika posisinya berada di sini, wah nanti 15 menit ke depan atau 30 menit ke depan dia posisinya bakal uptrend lagi. Maka dari itu kotak isian yang satu ini sobat bisa tulis di atasnya menjadi misalnya 38.4
450 seperti itu ya. Sobat bebas ya, tapi rentang jaraknya ini jangan, kalau bisa sih jangan terlalu jauh ya sob ya. Paling enggak ya selisih 1000 atau 500 rupiah ya per candle ya, tergantung dari rentang koin kripto yang sobat beli. Kalau puluhan ribu sih ya 1000 sampai 500 itu udah cukup untuk jaraknya ini ya, jarak selisih harganya, harga pemicu dengan harga sebenarnya ya. Nah, ketika sobat membuat pesanan stop limit belinya seperti ini, artinya seperti ini sob, artinya. Jadi ketika koin kriptonya ini menyentuh harga 338.371, maka status pesanan sobat akan aktif. Tapi barangnya belum kita beli ya, koin kripto TKO-nya belum ada di kita. Statusnya aktif, masih aktif ya, status pesanan kita tuh aktif. Kemudian jika sudah menyentuh harga 38.450, maka pesanan kita akan disetujui, atau dalam bahasa kriptonya itu dieksekusi secara otomatis. Jadi pesanan kita baru disetujui ketika harganya ini aktif di 38371. Nah, bagaimana jika ketika harga pemicunya telah tembus ya di sini 38.000, di sini ya harga pemicu 38.371, kemudian dia turun lagi harganya, maka status pesanan tadi tetap aktif, tapi dia belum akan disetujui sebelum harga sebenarnya ini menyentuh ya, harga yang ada di sini menyentuh harga yang kita tentukan di batasan order ini. Jadi ini sangat berguna sekali ketika kita ingin membeli koin kripto, barangnya belum kita beli nih sob ya. Beda dengan fitur batasan order. Kalau menggunakan fitur batasan order, ketika harganya menyentuh harga yang kita tentukan, maka status pesanannya langsung disetujui. Nah, kalau di fitur stop limit ini status pesanan kita nggak langsung disetujui. Atau sobat bisa membuat rentang harga misalnya jadi 700 seperti ini ya, 700, agar bisa kelihatan nih trend uptrendnya, bisa kelihatan ya uptrendnya. Kalau misalnya prediksi yang sobat lakukan itu benar, maka dan koin kriptonya menembus harga yang fantastis ya seperti ini, naiknya drastis, maka ya sobat sudah mendapatkan profit. Jadi itu ya fitur stop limit beli. Mudah-mudahan ya bisa dipahami untuk menu beli ini. Kalau misalnya belum paham, nanti sobat bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, ini saya lanjutkan ke fitur stop limit jual. Nah, fitur stop limit jual ini kebalikan dari fitur stop limit beli. Kalau fitur stop limit beli tadi, kita melihat marketnya downtrend ya, dan kita memprediksikan bahwa wah ini akan cenderung mengalami peningkatan ya. Nah, cara menggunakan fitur stop limit jual ini biasanya dipergunakan oleh kebanyakan trader untuk mengurangi resiko kerugian yang terlalu besar ya. Waktu yang tepat untuk menggunakan fitur stop limit jual ini adalah ketika sobat membeli koin kripto di harga segini nih, pucuk ya, di segini ya, pucuk. Sobat telat untuk membeli koin kripto TKO, misalnya masuknya di posisi ini ya. Nah, sobat bisa menggunakan fitur stop limit jual ini ketika dia mengalami uptrend dan pasti nantinya akan mengalami downtrend. Nah, pada saat itulah sobat menggunakan fitur stop limit jual ini. Jadi sobat bisa menggunakan yang kotak isian pertama ini, tentunya lebih tinggi dari harga beli ya, harga beli koin kripto yang sobat lakukan sebelumnya. Misalnya sobat beli koin kriptonya di harga segini lah ya, 42.000. Kemudian koin kripto ini mengalami peningkatan dan pada akhirnya juga akan mengalami downtrend. Nah, ketika mengalami downtrend atau setelah sobat membeli koin kripto di harga 42.000 tadi, langsung saja sobat bikin status stop limit jualnya. Stop limit jualnya sobat bikin di sini nih ya, agar profitnya nggak terlalu hilang nantinya ya. Sobat bikin di sini stop limit jualnya. Jadi pada kotak isian yang pertama ini ya sobat bisa tulis misalnya di sini 45.000,
0,021 seperti itu ya. Ini artinya sobat sudah mendapatkan profit loh. Sobat sudah mendapat profit ya pada saat membelinya di sini ya. Sehingga kita ingin menjualnya di sini. Karena kita khawatir akan mengalami downtrend lagi. Kalau mengalami downtrend, wah sobat bisa rugi ya. Sobat jual di harga segini bakalan rugi. Jadi ini harus kita stop di sini. Harus kita stop di sini atau di sini ya, di harga 45%. Atau ketika sobat sudah mengambil ya profit misalnya 10-15% sudah dapat ya, sobat bisa stop di sini ya untuk stop limitnya. Nah, kotak isiannya yang atas ini 45.021. Kemudian yang kotak isian di bawahnya ini adalah sobat isi lebih rendah dari harga pemicu yang atas. Misalnya jadi 44.800 atau 44.700. Nah, ketika sobat membuat sini pastikan sudah ada profitnya ya. Jangan sampai nggak ada profitnya sobat bikin fitur stop limit jual ini ya. Jadi bagaimana fitur ini bekerja? Jadi fitur ini bekerja ketika harga pemicunya menyentuh harga 45.021, maka status pesanan jual sobat akan aktif. Kemudian jika mengalami penurunan tren lagi di angka 44.700, maka status pesanan sobat akan terjual secara otomatis. Tapi jika prediksi sobat salah tadi di angka 45.000 ini ya, kemudian mengalami peningkatan lagi ke atas, maka status pesanan sobat nggak bakalan terjual. Nah, itulah untungnya ketika kita membuat status pesanan dengan fitur stop limit beli atau stop limit jual ini sob ya. Oke lah nih sob, gimana nih sobat YouTube? Barangkali dari penjelasan saya bisa dipahami nggak? Kalau misalnya mungkin ada yang belum jelas, bisa sobat tanyakan lagi. Dan saya rasa itu saja ya yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Jangan lupa tonton untuk penjelasan fitur lainnya seperti OCO, batasan order, dan order pasar di pojok kanan atas itu. Kalau videonya belum ada berarti belum saya upload nih sob ya. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. See you next. Bye.